untuk kesempatan yang baik hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Sebentar kami akan dengar isi hati-Mu, biarlah Engkau berfirman untuk setiap kami, menguatkan langkah-langkah kami, untuk kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Yuk kita baca dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 sampai 18. Mungkin bisa ditayangkan sehingga semua bisa baca sama-sama ya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-8. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Ya. Saya akan bacakan, saudara menyimak ya. Ini adalah cerita yang sudah semua kita tahu. Tapi waktu saya kemarin merenungkan firman ini, saya mendapatkan sesuatu ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya. Saya waktu pas membaca firman ini, saya mendapat sesuatu, bahwa betapa pentingnya kita untuk mengalami Tuhan dan mendapatkan encounter sama Tuhan di dalam persoalan hidup kita. Ya. Saudara, saya mau nanya, waktu Hana datang ke bait suci itu, dia datang bersama suaminya dan madunya. Madunya itu adalah orang istri kedua dari suaminya. Karena Hana itu tidak bisa punya anak, sehingga suaminya itu mengambil perempuan lain yang namanya Penina, ya. Dan perempuan itu yang namanya Penina itu yang menyusahkan hati Hana. Itu adalah duri dalam dagingnya Hana. Itu adalah persoalan hidupnya Hana. Persoalannya itu bukan suaminya. Karena dikatakan di dalam firman suaminya sangat mencintai dia walaupun dia itu mandul, ya. Tapi di dalam hidup kita, seringkali kita ada Penina, yaitu apa? Masalah yang gak kelar-kelar. Masalah yang gak rampung-rampung, yang ada terus. Penina ini kerjanya apa? Tiap hari selalu ngomong ke dia, mandul, kamu gak bisa punya anak, kamu tidak berharga, kamu gak berguna. Karena kalau zaman dulu orang itu kalau perempuan itu ya tugasnya apa? Melahirkan, meneruskan keturunan, meneruskan nama suaminya. Ya. Jadi tiap hari persoalannya si Hana itu bukan suaminya, tapi Penina ini. Selalu tiap hari dia diomong you are worth
worthless, kamu tidak berharga, kamu nggak berguna. Untuk apa kamu hidup? Kamu tidak bisa menghasilkan buah apa-apa. Nah, lalu akhirnya suatu hari Hana nggak kuat. Sampai dia datang ke bait Allah, setahun sekali itu kan dia ke bait Allah untuk hari raya mempersembahkan korban. Lalu Hana akhirnya sujud di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan aku nggak kuat, kasih aku anak laki supaya Penina tidak bisa nginjek-nginjek aku lagi. Nah, akhirnya Imam Eli seperti kebiasaannya lagi duduk dia. Dia punya spot khusus seperti Koheri mungkin ya, yang selalu di tiang gitu dan duduk ya. Ingat waktu Eli mendengar kabar dari tabut dirampas juga dia lagi duduk di tiang ya. Jadi berarti emang itu tempat duduk kesayangan dia. Eli lagi duduk, lalu dia melihat perempuan itu dikira mabok. Lalu dia tegur, tapi perempuan itu ngomong, aku tuh lagi susah hati. Aku punya beban dalam hidupku. Tapi dia gak ngomong Penina bebannya, dia hanya ngomong beban. Lalu Imam Eli itu sebenarnya gak nanya ke dia loh, masalah kamu apa? Oh didoain kandungannya, enggak. Imam Eli cuma ngomong satu patah kata, Tuhan akan menjawab doamu. Hanya dengan perkataan itu, Hana bangkit. Dan yang ajaibnya, begitu dia dengar firman, begitu dia terima encounter sama Tuhan, dia langsung tidak muram lagi mukanya. Dan detik itu juga dia mau makan. Berarti tadinya sampai gak nafsu makan. Saudara, saya mau tanya, waktu Hana terima firmannya dari Eli itu, Peninanya sudah beres belum? Belum. Detik dia tidak muram lagi. Detik dia akhirnya bersukacita dan mau makan lagi. Meninggalkan bait Allah itu. Saya tanya dia sudah hamil apa belum? Belum. Sesungguhnya permasalahan dia belum selesai sama sekali. Sesungguhnya masalah dia, Penina dia belum selesai. Tapi apa yang merubah di dalam ini? Karena dia encounter dengan Tuhan. Dan dia menjadikan firman Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya. Ini yang kita perlukan hari-hari ini saudara. Yaitu apa? Seperti yang kita nyanyikan tadi. Firman dan anugerahmu itulah perisai bagiku. Karena seringkali persoalan kita belum tentu kelar duluan. Tapi yang Tuhan inginkan, yang di dalam kita kelar duluan. Hati kita, perasaan kita, sukacita kita, semangat kita harus beres dulu. Baru setelah itu Penina kita diberesin sama Tuhan dan kita tidak menjadi mandul lagi seperti Hana. Amin. Nah, saya sekarang mau sharing. Saya baru ngalamin hal ini ya. Seperti saudara-saudara tahu, waktu libur lebaran kemarin, saya dan suami saya harus retret couple. Retret suami istri alias isolasi mandiri ya. Karena waktu itu kita nggak nyangka kalau kita itu terkena ya. Karena kita itu biasa-biasa aja gitu, nggak ngalamin badan panas, nggak ngalamin apa. Jadi kita tuh seperti biasa, cuman karena nggak ada pembantu, saya ngerasa capek ya nggak ada pembantu gitu doang. Badan kayak rasa capek aja. Tapi karena Freddy akhirnya mengalami gejala yang tidak ada di penyakit lain, yaitu apa? Hilang penciuman. Ya. Jadi akhirnya kita tes, oh ya ternyata akhirnya kita harus isolasi mandiri. Nah, di dalam kita isolasi mandiri itu saudara, saya tidak takut sebenarnya. Karena apa? Enggak ada gejala. Sesak napas enggak. Pusing sedikit. Ya. Yang dirasa hanya kehilangan penciuman. Jadi ringan, cuma enggak bisa nyium aja. Yang lain-lainnya badan enak, apa enak, semua enak. Nah, tapi saudara, sekali lagi, seringkali ada Penina dalam hidup kita. Benar? Seringkali Tuhan izinkan ada Penina dalam hidup kita yang membuat kita itu jadi tawar hati, takut, cemas dan lain-lain. Ya. Saya ngalamin waktu itu hari kedua waktu isolasi.
Saya sama Freddy sebenarnya santai aja. Karena kita di rumah, makan enak, minum enak. Pokoknya ya kayak di hotel gitu ya. Yang heboh mamah dengan 2 cucu di sebelah kan. Nah kalau saya kan santai gitu. Santai pas tukang gak kerja karena lebaran. Saya kayak retret. Tiba-tiba ada berita dari WA. Yaitu kematian seorang aktivis politik. Ingat gak siapa namanya waktu pas zaman saya itu? Brigado Sinaga. Ya. Brigado Sinaga itu orangnya masih muda, masih sesaya lah kurang lebih. Heboh berita di WA, dia meninggal karena COVID. Lalu saya baca beritanya, wah ini aneh ya. Dia baik-baik saja, hari ke-7 mati, meninggal. Nah, tiba-tiba berita itu bikin saya tawar hati, saudara. Karena dikatakan teman saya di WA juga pada ngomong, gak nyangka ya sehat-sehat aja loh. Dia kan sehat, dia kan masih muda. Kok bisa ya mati ya? Saya juga dalam hati kok bisa ya mati ya gitu loh. Jadi saya itu saudara sama Freddy itu udah pinter. Dia ngomong udah non, jangan baca berita apapun gitu. Nonton TV Netflix aja. Pokoknya udah kita nonton. Saat teduh, baca buku, jangan baca berita WA yang sukanya tuh kadang menakutkan. Tapi saya tuh kan dasar memang seneng baca-baca berita, jadi kebaca juga itu berita Brigado meninggal. Lalu saya itu tawar hati saudara, kok bisa ya? Terus saya sampai, nggak sesek. Jadi saya kayak langsung kayak parno sendiri gitu, mulai cek napas. Tadinya saya nggak pernah cek terlalu banyak oksi, kadar oksi. Saya tiap berapa menit sekali cek oksi, oh masih 98, masih aman gitu. Jadi saya tuh waktu hari itu, waktu abis baca berita itu, saya tuh cukup down. Cukup takut, tapi saya nggak ngomong-ngomong Freddy. Disimpan sendiri dalam hati kayak Hana. Nah sampai suatu malam itu, saya mau tidur, saya kayak Hana. Saya berseru-seru kepada Tuhan. Ya, tapi nggak sampai nangis-nangis, nanti dia takut, nanti Freddy ikutan khawatir gitu ya. Saya nangis, saya ngomong ke Tuhan dalam doa saya, temui saya. Pas saya udah dapat firman Hana ini, saya berkata Tuhan, temui aku malam ini. Di dalam ketawaran hatiku ini, temui aku. Aku tahu aku tuh nggak apa-apa Tuhan. Aku tuh tahu semua yang kau izinkan terjadi ini untuk imunku. Untuk memberikan imun alami dalam hidupku. Sehingga engkau izinkan aku sakit, tapi aku gak apa-apa badannya. Ini adalah imun alami yang aku terima. Vaksin alami. Aku percaya, tapi aku butuh encounter sama engkau. Supaya aku tidak tawar hati. Saudara saya tuh orangnya jarang mimpi. Tapi malam itu Tuhan dengar doa saya. Hari kedua saya karantina, Tuhan datang ke saya lewat mimpi. Seperti Hana, di encounter sama Tuhan. Dan Tuhan di mimpi itu mengatakan satu perkara yang membuat saya sangat-sangat strong. Tuhan berkata, hari ini semua virus dalam dirimu sudah aku ambil. Tapi kamu tinggal meneruskan karantina untuk memulihkan keadaanmu. Kamu sudah sembuh. Lalu saya waktu pas dengar itu, di mimpi itu saya kayak ada sesuatu penyakit yang ditarik dari diri saya. Dan saya bangun tidur, saya sembuh total. Bangun tidur hari ketiga, saya sudah gak ngerasa kayak orang sakit sama sekali. Gak pusing, gak lemes, seger. Nah, terus saya ngomong ke Freddy, kok tadi malam saya encounter sama Tuhan. Saya ngalamin Tuhan ngomong kita sudah sembuh. Kita tidak apa-apa dan kita tinggal jalanin sesuai prosedur. Pokoknya habisin 14 hari karantina tapi kita sudah tidak apa-apa. Amin. Nah akhirnya itu baru hari ketiga loh saudara. Jadi saya masih harus menjalani, masih ada 11 hari lagi. Tapi saya perasaannya sudah tidak muram. Karantinanya masih jalan enggak? Masih. Obatnya tetap harus dimakan enggak? Tetap. Vitamin, obat masuk semua. Tapi saya seperti Hana. Walaupun masih ada penina,
Tapi hati saya sudah nggak sakit, hati saya sudah nggak khawatir, hati saya sudah lega. Nah, itulah yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Seringkali peninanya belum selesai, masalah yang utamanya belum selesai. Tapi saat kita memakai firman Tuhan dan encounter sama Tuhan sebagai perisai dalam hidup kita, kita akan kuat dan sukacita menjalani semua perkara yang harus kita jalani. Kita akan menghadapi semua persoalan yang belum selesai itu dengan sukacita, tidak khawatir, tidak gentar. Karena kita tahu firman-Nya adalah perisai bagi kita. Amin. Jadi saudara, apapun masalah yang sedang ongoing dalam hidup kita semua, dalam hidup saudara dan saya, yang saya sebut itu permasalahan ongoing, lagi dijalani. Jangan khawatir, ya. Seperti Hana, jangan mukamu muram, suka makan, tetap sukacita, karena Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Bisa membuat kita bangkit, bisa membuat kita jatuh. Oleh karena itu kita setiap hari minta sama Tuhan, Tuhan buat filter dalam telingaku, buat filter dalam mataku, supaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar itu difilter dulu. Jadi yang jelek itu dibuang, yang bagus yang kita terima. Seseorang yang pergi ke rumah makan, misalnya saudara itu membeli ikan ya, saya percaya saudara nggak akan makan semuanya. Yang saudara makan ada dagingnya, durinya tidak mungkin saudara makan. Kalau saudara makan kepiting, saudara akan makan dagingnya, tidak akan makan cangkangnya. Ya, demikian juga dalam hidup kita. Kita hidup dalam dunia ini banyak hal yang kita hadapi. Ya. Masalah apapun, apa yang kita dengar, apa yang kita harus hadapi, belajar saudara bahwa yang baik yang kita terima, yang jelek yang jangan kita masukkan dalam pikiran kita, karena itu akan buat polusi dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau kita lihat daripada peristiwa tentang Hana tadi ya, tadi Sofi katakan dia tidak mengatakan bahwa kamu itu persoalannya apa? Oh, kamu pengen punya anak, ya sudah tak doakan tentang anak, betul kan? Enggak loh, sama sekali Eli tidak mengatakan begitu. Eli hanya mengatakan begini, apa yang kamu inginkan itu akan dikabulkan, cuman begitu. Eli tidak tahu persoalannya. Karena apa? Setiap tahun mereka datang dan sepertinya oke-oke saja antara Hana dan Penina dan anak-anaknya, semua is okay. Ya. Jadi Elkana pun oke-oke, setiap tahun datang ke bait Allah dengan membawa 2 istri dan anak-anaknya, ya. Membawa persembahan, is okay, nggak kelihatan adanya masalah yang antara kedua wanita ini. Ya. Sehingga Eli juga tidak tahu persoalannya. Tetapi begitu Hana itu mendapatkan firman, rema buat dia, langsung dia percaya. Itulah yang membuat dia yakin dia pasti punya anak. Sedangkan saat itu tidak memungkinkan dia punya anak. Tapi dia begitu mendapatkan pernyataan, dia percaya penuh, aku pasti punya anak. Karena dikatakan Tuhan mendengar apa yang ada dalam hati kamu. Itu membuat dia percaya. Cara menangkap firman Tuhan. Saya berdoa saudara, apapun yang menjadi masalah dalam hidupmu, ya, begitu kamu dapat pernyataan Tuhan, itu pegang. Tutup semua jendela yang membuat kamu menjadi runtuh. Percaya Tuhan menyertai kita. Tuhanlah benteng hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat kami hari ini Tuhan. Menutup semua jendela-jendela yang ada dalam hidup kami. Jendela hati kami, jiwa kami, mata kami, telinga kami. Sehingga kami akan membuka untuk perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang membangun yang kami dengar. Dan kami tidak mau mendengar perkara-perkara yang menjatuhkan. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, apapun juga Tuhan, kami percaya Engkau pegang kendali dalam hidup kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, karena kami tahu kami ada dalam jalur yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, bila kami salah jalan, kami mohon ampun untuk semua salah jalan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada di pihak kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini juga kami tetap mau berdiri dan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami doakan saat ini ya Tuhan, biarlah rencana-Mu yang jadi atas bangsa dan negara kami. Semua perencanaan atas pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan oleh semua yang berkompeten dalam perkara ini, semua yang terlibat dalam perkara ini, Engkau memberkati sehingga infrastruktur di seluruh Indonesia dapat terjadi dengan baik. Kami berdoa untuk perekonomian di Indonesia, biarlah perekonomian ini akan pulih kembali, pariwisata pulih kembali, ekspor impor pulih kembali. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua hasil tambang, hasil laut dapat menunjang akan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa negara kami adalah negara yang kaya, negara kami adalah negara yang diberkati, dan kami sangat percaya semua hasilnya akan membawa kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu, damai sejahtera-Mu meliputi akan bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta Bapa, biarlah roh kekuatan, roh kesehatan turun atas Indonesia. Engkau berikan kepada rakyat Indonesia dimanapun juga berada Tuhan. Kami doakan supaya mempunyai daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Apapun yang saat ini terjadi, biarlah Engkau sendiri akan menolong. Hari-hari ini Tuhan, bagi setiap orang yang sakit saat ini, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Tuhan. Roh kesembuhan turun atas setiap anak-anak Tuhan yang berseru-seru kepadamu. Buat rakyat Indonesia, kami juga berdoa saat ini buat setiap orang yang mengalami masalah, yang saat ini mengalami tekanan-tekanan seperti yang dialami oleh Hana. Kami berdoa saat ini Tuhan, Kau jamah setiap orang yang mengalami masalah-masalah, mengalami jalan-jalan yang buntu di dalam usahanya, mengalami jalan buntu di dalam pikirannya. Segala roh intimidasi yang ada dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada roh intimidasi lagi. Kami berdoa Tuhan bahwa masa lawatan akan terjadi, maka bangsa Indonesia, kami semuanya dilepaskan daripada semua roh intimidasi dan ketakutan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah sebentar sore. Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk beribadah sebentar sore Tuhan. Kami mau mendengar akan apa yang menjadi firman-Mu. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami minta di dalam nama-Mu, Kau kirimkan jiwa-jiwa dimanapun juga mereka berada, datang untuk menyembah Engkau,
datang untuk ketemu dengan Engkau, datang untuk mendengar akan apa yang menjadi firman yang Kau sampaikan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur juga pada hari ini Tuhan, bahwa Radio Suara Gracia berusia 17 tahun. Kami bersyukur untuk anugerah dan berkat-Mu atas Suara Gracia yang dapat dinikmati sampai ke ujung bumi. Kami percaya Kau punya rencana Tuhan atas radio ini, sampai radio ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Biarlah mata kami ini mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Bibir mulut kami biar mengucapkan perkataan-perkataan yang pas di hati-Mu. Telinga kami Tuhan diolesi dengan minyak. Kami boleh mengatakan dan kami boleh mendengar apa yang sebenarnya harus kami dengar, dan akan apa yang kami dengar adalah perkara-perkara yang membangun. Bapak, Kau pagari akan hati kami ini Tuhan, supaya hati kami ini tetap melekat kepadamu. Semua roh ketakutan, semua roh keraguan-raguan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi supaya hari ini kami mengerjakan semua pekerjaan kami bersama dengan Kau. Dan di dalam melakukan semua pekerjaan bersama dengan Kau, kami yakin dan percaya Engkaulah yang memimpin kami, Engkau yang memberikan petunjuk kepada kami sampai kami boleh menerima semua hak kami pada hari ini dengan utuh. Terima kasih Bapak, Kau akan memberkati akan usaha dan pekerjaan kami. Dan biarlah Kau pimpin akan kaki kami ini Tuhan. Kaki kami olesi minyak Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan hari ini, sampai semua pekerjaan kami selesai dan kami tidak terlambat di dalam pergi ke persekutuan. Terima kasih Bapak, Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau berdaulat atas hidup kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.